Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Mo Channel. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Dan sekarang pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke peluang apa saja dalam berwirausaha. Mari kita simak di video kita kali ini. Seorang wirausaha harus pandai mencari peluang usaha yang akan menguntungkannya. Bukan hanya peluang, ia pun harus pandai membuat perencanaan yang matang. Peluang dan perencanaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Saat peluang muncul, maka langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan usaha. Dalam berwirausaha, perencanaan usaha harus matang dan terarah, menjadi modal keberhasilan seorang wirausahawan. Untuk mengenal lebih jauh apa yang dimaksud dengan peluang usaha, mari kita simak pada bagian selanjutnya. Peluang usaha. Apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah peluang usaha. Istilah ini menunjuk pada adanya suatu kesempatan untuk melakukan usaha. Dalam bahasa Inggris, kata peluang disebut dengan opportunity. Memiliki arti kesempatan. Secara sederhana, peluang diartikan sebagai kesempatan muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Sedangkan usaha memiliki pengertian berbagai daya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jika dilihat dari dua pengertian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa secara terminologis, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapat apa yang diinginkannya, seperti keuntungan, kekayaan, ataupun uang dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Peluang usaha dapat bersumber dari banyak hal. Berikut penjelasan sumber-sumber peluang usaha. Seseorang wirausaha harus jeli melihat peluang mana yang dapat menghasilkan keuntungan. Sumber-sumber peluang usaha tersebut dapat bersumber dari banyak hal, baik yang ada dalam diri atau disebut dengan internal, maupun dari luar diri kita atau disebut dengan eksternal. Selanjutnya adalah peluang internal. Bagi orang-orang yang kreatif, apapun bisa dijadikan peluang usaha, termasuk hal-hal yang ada di dalam dirinya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan peluang internal? Peluang internal merupakan peluang yang muncul dari apa yang sudah ada di dalam diri kita. Mungkin bagi sebagian orang hal tersebut tidak terpikirkan, tapi bagi seorang wirausaha justru peluang yang ada di dalam dirinya bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Berikut ini adalah peluang usaha yang terdapat di dalam diri kita. Yang pertama adalah hobi. Rasanya hampir semua orang itu memiliki hobi ya. Masing-masing orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Bagi orang yang kreatif, hobi bisa kita jadikan menjadi peluang usaha atau bisnis yang menjadi sumber penghasilan. Bahkan banyak wirausaha yang memulai usahanya dari sekedar hobi dan akhirnya menjadikan seseorang pengusaha menjadi sukses. Beberapa hobi yang bisa menjadi peluang usaha yaitu termasuk memasak, menulis, olahraga, membuat blog, membuat kerajinan tangan, bahkan memelihara hewan pun bisa menjadi peluang usaha. Tentu saja, kita tidak bisa hanya bermodal rasa suka saja, namun juga harus dibarengi dengan sifat tekun dan disiplin. Contohnya, bagi yang memiliki hobi membuat kue, bisa mengembangkan hobi tersebut dengan menawarkan produk kuenya kepada lingkungan terdekat terlebih dahulu ya. Awalnya bisa saja bermodal iklan dari mulut ke mulut.
setelah banyak konsumen, maka usaha membuat kue tersebut harus ditingkatkan dengan membuat perencanaan yang lebih matang, menghitung modal dari awal, strategi pemasaran yang tepat. Di samping itu, kreativitas dalam membuat varian rasa dan kualitas juga harus dipertimbangkan. Salah satu pengusaha sukses Indonesia yang mengawali usahanya dari hobi, yaitu contohnya Ibu Muryati Sudibyo. Beliau putri keraton yang hobi minum jamu. Lalu dikembangkan menjadi suatu usaha yang kini sangat dikenal masyarakat. Jadi, bagi orang kreatif, hobi pun bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha. Kita bisa melihat di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang sukses yang mengawali usaha dari hal-hal yang dianggap sebagai hobi. Selanjutnya adalah skills atau keahlian. Selain hobi, keahlian yang dimiliki seseorang dapat jadi sebuah peluang usaha. Mungkin bagi sebagian orang hal tersebut tidak terpikirkan juga. Padahal keahlian yang dimiliki seseorang berpeluang untuk dikembangkan menjadi suatu usaha. Misalnya keahlian menulis, keahlian berbahasa asing, keahlian menjahit, dan masih banyak skill-skill yang lainnya. Bagi yang memiliki keahlian tertentu, hal tersebut dapat dikembangkan menjadi peluang usaha. Yang terpenting adalah tekad yang kuat dan keinginan untuk mencoba. Misalnya seseorang yang terampil menjahit, ia bisa mengembangkan keahliannya dengan membuka usaha jahitan. Kemudian saat modal usaha bertambah, tidak menutup kemungkinan untuk membuat usaha garmen. Tentunya dengan ketekunan, kerja keras, kreativitas, dan kesabaran, sebuah peluang usaha dapat berkembang menjadi usaha yang sukses. Salah satu wirausaha muda yang sukses mengembangkan usahanya berdasarkan keahliannya yaitu contohnya adalah Ferry Unardi, pendiri situs traveloka.com. Awalnya ia seorang engineer yang memiliki keahlian dalam bidang rekayasa perangkat lunak atau software engineering dan bisnis. Dia menggabungkan dua keahlian tersebut menjadi bisnis online yang berkecimpung di bidang pemesanan tiket transportasi. Selanjutnya adalah latar belakang pendidikan dan pengetahuan atau knowledge background. Pendidikan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang bisa dijadikan peluang usaha. Namun bukan hanya latar belakang pendidikan dan pengetahuan saja, tetapi dibutuhkan pula kreativitas dan kemauan. Tentu saja kemauan yang kuat untuk memulai mengembangkan peluang usaha. Latar belakang pendidikan dan pengetahuan sangat potensial untuk dijadikan peluang usaha. Mengapa demikian? Karena ilmu yang sudah dikuasai dapat menunjang usaha agar lebih berkembang. Para ahli kewirausahaan seringkali menyarankan untuk memilih jenis usaha atau produk yang kita kuasai. Hal ini penting karena dengan menguasai ilmu usaha yang akan dijalankan, maka usaha pun akan lebih berkembang. Seorang wirausaha yang menggeluti usahanya dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sangat ia kuasai, maka akan memudahkan usaha yang akan dijalankannya. Contohnya, seorang lulusan SMK jurusan pariwisata, maka pendidikan dan pengetahuan yang sudah dimilikinya di bangku sekolah bisa dijadikan peluang usaha di bidang jasa pariwisata, seperti membuka jasa travel. Contoh lainnya, seorang lulusan SMK jurusan Tata Boga, maka ia pun bisa mengembangkan ilmunya dengan membuat usaha catering. Oke, kita lanjutkan ke pengalaman atau experience. Pengalaman merupakan guru yang sangat berharga. Salah satu pengalaman yang bisa dijadikan peluang usaha yaitu pengalaman saat melakukan perjalanan atau traveling. Pada saat kita melakukan perjalanan wisata,
banyak hal-hal unik yang mungkin kita alami. Begitu pula dengan makanan khas daerah tertentu yang kita kunjungi. Dari berbagai pengalaman tersebut, sebenarnya bisa dijadikan peluang usaha. Misalnya, membuat tulisan tentang perjalanan traveling, membuat agent travel, atau bisa juga membuka usaha aneka oleh-oleh. Intinya, bagi seorang wirausaha kreatif, apapun bisa dijadikan peluang usaha dan mengembangkannya hingga menjadi usaha yang besar. Selanjutnya adalah peluang eksternal. Peluang eksternal merupakan peluang yang terdapat di luar diri calon wirausaha. Peluang ini bisa bersumber dari berbagai hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dapat mempengaruhi jiwa bisnis seseorang. Misalnya, orang yang lahir dalam lingkungan keluarga yang menggeluti dunia usaha, maka kemungkinan besar ia pun akan terpicu untuk menjadi seorang wirausaha. Mereka yang dilahirkan di lingkungan keluarga wirausaha akan terbiasa mendengar kesulitan-kesulitan bisnis yang diceritakan oleh orang tua mereka. Hal tersebut dapat menempa dirinya dan dapat mendatangkan ide-ide baru agar usahanya lebih berkembang. Selanjutnya adalah lingkungan rumah. Lingkungan tempat tinggal terkadang bisa juga dijadikan peluang usaha, asalkan kita jeli mengamati peluang yang dapat menghasilkan uang. Misalnya, di lingkungan tempat tinggal yang banyak pabrik, maka peluang usaha yang bisa dipilih antara lain membuka kos-kosan, membuka usaha catering, membuka counter HP dan pulsa, ataupun membuka warung makanan siap saji. Contoh lain, jika lingkungan tempat tinggal kita banyak sekali kebun apel, maka peluang usaha yang muncul antara lain pengolahan buah apel menjadi jus, selai, dan juga keripik apel. Selanjutnya adalah perubahan yang terjadi. Jadi, peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Kehidupan manusia akan terus berjalan sesuai zaman. Perubahan yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya perubahan lingkungan, perubahan gaya hidup, perubahan tingkat kebutuhan, perubahan teknologi dan komunikasi, hingga perubahan musim. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pula pada kebutuhan manusia. Bagi yang kreatif, kondisi tersebut dapat dijadikan peluang usaha. Contohnya, saat ini banyak permintaan busana muslimah dengan hijab beraneka corak. Bagi wirausaha yang kreatif, hal tersebut bisa dijadikan peluang usaha untuk menciptakan aneka busana muslimah lengkap dengan hijab sesuai syar'i. Kemudian, peluang eksternal yang lainnya ada peluang dari konsumen. Ada kalanya peluang usaha datang justru dari konsumen. Biasanya konsumen selalu menyuarakan keinginan-keinginan mereka, seperti permintaan khusus, misalnya saran-saran agar produk yang mereka gunakan lebih berkualitas. Harapan mereka agar produk atau jasa yang digunakan bisa lebih baik. Bahkan keluhan-keluhan mereka pun bisa menjadi peluang usaha, bisa kita manfaatkan. Dari saran-saran ataupun permintaan khusus dari konsumen, bagi wirausaha kreatif dapat menjadi peluang usaha baru. Misalnya, wirausaha yang bergelut di bidang patisserie, lalu ada permintaan khusus dari konsumen agar produk yang sudah ada lebih bervariatif rasanya. Hal seperti ini bisa menjadi suatu peluang usaha. Kemudian peluang eksternal yang lainnya ada peluang dari gagasan orang lain. Terkadang gagasan dari teman atau kerabat, bahkan orang yang baru kita kenal pun dapat menjadi peluang usaha.
Bagi orang yang kreatif, terdapat obrolan biasa ataupun keluhan seorang terhadap suatu produk men-trigger idenya menjadi peluang usaha. Oleh sebab itu, perlu juga sering menjadi pendengar yang baik. Karena hal itu bisa menjadi ide terbukanya suatu peluang usaha. Apalagi jika gagasan yang dicetuskan teman bicara kita adalah gagasan yang original. Hal itu akan memunculkan sebuah peluang usaha baru. Kemudian yang termasuk peluang eksternal yang lain adalah peluang dari informasi yang diperoleh pada era globalisasi, ditandai dengan meningkatnya kecepatan informasi dari berbagai belahan dunia. Adanya kemudahan dan kecepatan informasi yang kita peroleh dapat pula dijadikan peluang usaha. Agar kita bisa menangkap peluang usaha, kita harus bisa mengikuti arus informasi dengan tepat dan efektif. Lalu informasi apa saja yang bisa membuka peluang usaha kita? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah informasi mengenai berbagai produk yang sedang digandrungi masyarakat. Kita harus jeli dengan informasi tersebut dan menindaklanjutinya dengan cara menyediakan produk tersebut atau menjadi penghubung atas ketersediaan produk tersebut. Apalagi saat ini berjualan online sedang digandrungi. Jadi kita bisa melakukannya dengan cara tersebut untuk memudahkan. Yang kedua adalah informasi mengenai kebutuhan produk di suatu tempat yang ternyata di tempat tersebut harganya sangat mahal. Informasi ini dapat menjadi peluang usaha yang baik. Kita bisa mengambil peluang ini untuk menyediakan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Ketiga, informasi mengenai kebutuhan produk tertentu. Informasi ini juga dapat menjadi peluang usaha agar kita siap memenuhi kebutuhan produk yang banyak diminta masyarakat. Di era globalisasi ini, semua informasi harus dapat diserap dengan baik, terutama yang menyangkut peluang usaha dan cara mengembangkannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri peluang usaha. Peluang usaha yang baik akan memiliki ciri-ciri tertentu. Hal ini penting kita ketahui agar usaha yang akan dijalankan menjadi lebih baik. Berikut adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Pertama adalah bersifat original. Bersifat original artinya usaha tersebut benar-benar asli berdasarkan ide atau gagasan asli wirausaha yang bersangkutan. Usaha yang original atau asli atas ide sendiri dan belum pernah ada orang yang menjalankan usaha tersebut biasanya akan lebih baik karena belum ada saingan. Contohnya, produk The Kucel merupakan produk asli wirausaha asal Serang. Belum ada yang memulai usaha ini sebelumnya. Produk ini dijual oleh beberapa mahasiswa Tirta dengan cara online dan juga antar langsung, bayar di tempat. Keaslian ide usaha tersebut merupakan peluang usaha yang baik. Yang kedua adalah visioner, bersifat menjangkau ke depan. Salah satu ciri peluang usaha yang baik adalah dapat menjangkau ke depan. Artinya, peluang usaha tersebut dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Misalnya, seorang wirausaha membuka usaha di bidang makanan, ia harus mengetahui bahwa makanan yang diproduksinya mampu bersaing dan diminati konsumen hingga waktu yang tak terbatas.
Dengan demikian, usahanya akan berkembang dan tidak terlupakan oleh perkembangan zaman. Yang ketiga adalah bersifat kreatif dan inovatif. Ciri peluang usaha yang baik harus bersifat kreatif dan inovatif. Artinya, peluang usaha tersebut berbeda dari yang lain dan dapat memenuhi keinginan masyarakat. Seorang wirausaha harus memiliki ide yang kreatif, artinya ia harus mampu menciptakan atau menawarkan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Selain itu, peluang usaha yang baik harus bersifat inovatif, artinya peluang tersebut merupakan hal-hal yang bersifat asli, memiliki fungsi dan khas bagi seorang wirausaha. Yang keempat, ada kelayakan yang teruji. Kelayakan usaha yang sudah teruji. Salah satu ciri peluang usaha yang baik yaitu kelayakan usahanya sudah teruji, sehingga dapat dilakukan uji coba di pasaran. Kelayakan usaha ini sangat diperlukan karena akan menjadi acuan bagi wirausaha apakah usaha yang akan dijalankannya memberikan manfaat dan keuntungan atau tidak. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam peluang usaha. Peluang usaha terjadi akibat adanya keterkaitan berbagai macam unsur. Unsur-unsur dalam peluang usaha ini harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Berikut adalah unsur-unsur yang dapat membuat seseorang sukses dalam menekuni peluang usaha yang sudah mereka lihat sebelumnya. Yang pertama adalah pengamatan pasar. Pengamatan pasar merupakan tindakan atau kegiatan untuk mencari dan memperoleh informasi mengenai berbagai hal berkaitan dengan produk atau jasa. Seperti produk atau jasa apa saja yang diminati pasar, kapan produk atau jasa tersebut diperlukan, berapa jumlah yang diperlukan, bagaimana usaha persaingan dalam usaha, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pasar, termasuk tren pasar apa yang paling banyak peminatnya. Pengamatan pasar ini perlu dilakukan oleh wirausaha yang akan menggeluti sebuah usaha karena sangat berguna bagi panjang atau tidaknya umur usaha yang akan digeluti dan juga untuk menentukan perencanaan serta strategi pasar yang akan dilakukan. Selain itu, pengamatan terhadap produk atau jasa juga adalah hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan agar kekurangan pada produk atau jasa yang dihasilkan dapat diperbaiki. Yang kedua adalah membuat inovasi baru. Salah satu cara agar usaha kita berhasil yaitu membuat inovasi baru. Inovasi merupakan pengembangan suatu ide untuk membuat produk baru ataupun varian baru yang berbeda dari produk yang sudah ada sebelumnya. Hal ini sangat bermanfaat agar konsumen tidak bosan dan tidak monoton. Dengan inovasi baru dapat membuat konsumen lebih antusias dan tidak membuat mereka jenuh. Inovasi baru dapat menjadikan usaha kita lebih kompetitif dan lebih segar. Selain itu, inovasi baru harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada agar usaha yang dijalankan tetap mengikuti arus perkembangan zaman. Oke, kita lanjutkan. Poin yang ketiga yaitu sesuai keahlian. Salah satu unsur peluang usaha yang harus diperhatikan yaitu sesuai keahlian. Artinya apa? Jika seseorang memulai usaha berdasarkan keahliannya, maka kecenderungan untuk suksesnya lebih besar. Hal ini dikarenakan orang tersebut lebih menguasai usaha yang akan dijalankannya. Misalnya, seorang ahli desain grafis menjalankan usaha sesuai keahliannya, maka ia akan lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang tidak menguasai hal tersebut. Poin selanjutnya adalah memanfaatkan jaringan bisnis. Hal yang juga penting diperhatikan dalam melihat peluang usaha yaitu adanya jaringan bisnis. Jaringan bisnis yang sangat dibutuhkan dalam berwirausaha karena
Dengan jaringan bisnis tersebut, maka akan menambah relasi dan koneksi untuk memperluas pasar usaha. Dengan relasi yang banyak, maka kita akan lebih luas lagi memasarkan produk atau jasa kita. Contohnya, seorang wirausaha yang bergerak di bidang busana anak-anak, ia membutuhkan relasi yang luas untuk memasarkan produknya. Mulai dari promosi, dari mulut ke mulut, antar teman, maka dengan relasi yang luas, ia pun dapat memasarkan produk tersebut dengan mudah. Membuat jaringan bisnis yang luas akan memperkuat usaha yang dijalankannya. Poin yang kelima, yaitu pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Terkadang seorang wirausaha membutuhkan produk atau jasa dari perusahaan lainnya. Contohnya, seorang wirausaha tas The Coupage membutuhkan pengrajin tas pandan sebagai bahan tas yang akan ia pemanfaatan produk dari pengrajin tersebut mutlak diperlukan karena ia tidak bisa membuat tas anyaman pandan. Jadi, kerjasama antara wirausaha The Coupage dengan wirausaha tas pandan sangat dibutuhkan. Dari berbagai usaha yang akan atau sedang dijalankan, tentu tidak lepas dari adanya risiko usaha. Untuk itu, selain mempelajari peluang usaha, kita juga harus mempelajari risiko usaha dan cara mengatasinya. Untuk risiko usaha akan kita bahas video kita selanjutnya. Sekian dari Gurumu Channel, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen positif. Jangan lupa tekan tombol loncengnya jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.